Bismillahi awalan wa lakhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat ibu-ibu lah. Kalau di maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Bu, semangatlah kita. Sedangkan ibu-ibu, bapak-bapak ketika anaknya ulang tahun, cari kuenya sampai ke Kembang Bagenujung sana, sampai ke Suranti. Ada yang bawa anaknya ulang tahun sampai ke tempat pemandian, betul? Masa baca salamnya saja nggak mau semangat? Padahal ibu bapak saya doakan, Pak, selamat ya Pak, Bu, berkah ya Bu. Apa yang selamat Bu ya? Selamat hidupmu Pak, selamat hidupmu Bu, seberkah hidupmu Pak, berkah hidupmu Bu, dunia sampai akhirat. Jawabnya memble, tak semangat, tak ridho ibu saya doakan. Ridho nggak? Ulang lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apalah. Walaupun emosi bu bapak menjawab salam masuk surga, amin. Enggak marah-marah pun ibu-ibu ini marah jawab salamnya tak apa-apa. Emosi jawabnya enggak apa-apa, yang penting jawab. Yang jawab salam masuk surga, amin. Yang jawabnya emosi tadi masuk surga, amin. Yang diam saja kayak bapak-bapak ini senyum-senyum, entah apa yang dia senyumin saya juga enggak tahu, masuk surga juga, amin. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sebelum kita mulai, kata Nabi dalam hadis yang sahih, siapa di sebuah majlis, dengar tak suaranya? Siapa dalam majlis, Bapak Ibu, berselawat dimulaikan dalam majlis tersebut, maka Allah akan turunkan 5.000 malaikat untuk mendoakan kita. Yang hadir ini, Bapak Ibu yang hadir malam ini maulid Nabi Muhammad SAW, malaikat 5.000 turun langsung doain kita. Kenapa? Karena kita lagi memuji Allah dan menceritakan kekasih Allah. Yuk kita selawat dulu Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullah alaika. Lagi, anta syamsun an. Jalan-jalan lah Bu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta isiru ghali, anta misbahul suduri. Jadi Bu, Pak, kalau kita berselawat dengan hati, nikmat Pak. Apalagi kalau kita itu berselawat karena senandung cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterangkan dalam kitab Darutun Nasihin.
Siapa yang berselawat dengan rindu kepada Rasulullah benar-benar karena rindu dan cintanya, maka Allah akan gantikan setiap selawatnya dengan satu malaikat. Setiap satu malaikat langsung ngadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ini doa yang langsung, Pak. Enggak ada perantara, langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya wajar kalau ada qori-qori yang menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allah, dah antuk ada bu. Allah ngangor. Jadi ketika membaca itu bu, benar-benar membaca Al-Quran, aku wajan. Innallah. Coba. Allah. Balik jalan. Innallaha wa malaikatahu. Bu, kalau mengecen orang kan wak lapet bu. Anak paja tua akan kareh ha. Membaca Al-Quran pun harus kareh lo bu. Kau nak ngopak paja. Kareh awak. Banjawe. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Mujahidin Langkitan, betul Pak? Yaitu dulunya Pak Mamak saya Mak Eman Umar. Dulu Mak Eman Umar, sekarang Mak udah tono. Mak dah tono, cerita tangan jelu. Masya Allah, jangan duit sama dah. Masya Allah, alim ya Allah. Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Tono. Beliau juga Ustaz Da'i juga. Ambo dapat bocoran. Masya Allah. Nah, dulu sesi dakwah, sekarang jadi ketua. Yang selanjutnya, kepada nenek mama alim ulama cadik pandai bundo kandung di papeh rumah nagadang ampung puri nagari bagi kita bersama sarato jo generasi muda parik paga korong nagari rancak nagari dina mudo rusak nagari pun dina mudo sabalun nambo batanyo Pak kau kai ibu-ibu batanyo je lo yo lai bundo kandung ni muka saudara ko lai atu sumbang dua balai. Sumbang dua balai tu apa? Sumbang dua balai undang-undang 20, undang-undang 6, undang-undang 5 di Minangkabau apa? Koyo bundo kanduang wak. Mengaku bundo kanduang betul lah? Cie tapi bawahan dia ad biar jadi dia ago lo akan tu ditanya sadon Dai tahu dia ibu sumbang dua balai ko le yale. Akan mengaku ya kau bundo kanduang kau ya di papeh rumah nang gadang kau ya yo bundo kanduang tu sumbang do baleh jolah menjawab lah sete lenda paham berjalehan lenda berang lenda menjawab serius dengar lelo bundo kanduang bundo cek kanduang cek nam bundo amak ibu kanduang nan di dalam kanduangan berarti amak paja tulah baso kasai nang kini sumbang do balik atu dek bundo mbo tanyo lo ka mamak datuk sigolo pada tua sumbang do balik pada tua jangan bermaluan awak pada tua sumbang dua balai nan sumbang dua balai diajarkan dari nenek moyang kita orang Minang nan pertama sumbang tagak. Tak boleh ibu-ibu kau tagak sembarangan saja. Tak boleh tagak dia bukan tampek yang mahramnya. Kau
tagak dia ke laki-laki tiba rami awak nak tagak menyorong. Ayo tu nak nak boleh dah. Nang kedua sumbang duduk. Tak boleh padusi Minangkabau ko Semarang duduk saya ciri tu. Ikue. Faham? Tahu maksud Semarang duduk? Indak ditampe awak duduk awak, ajan satu lu duduk di sini. Nang kini padusi Minangkabau ko Semarang tampe duduk Kok kaverang-verang terasuan diri awak seorang. Nan kedua sumbangnya sumbang kato. Padusi Minangkabau dahulu kok bakato lunak ke bawah kok kini maransang inyo juragan ni rumah gadang. Inyo nambah kuasa di rumah. Dah, dia terang ada dah. Inyo lo nak mengaringkang antah sia pemimpinnya. Arijalu kaum mulana nisa bukan padusi. An-nisa kaum mulana rijal dah. Padusi pemimpin laki-laki salah. Suaramu bu, suara engkau bu, turunkan ke bawah. Lembut kepada suamimu, kepada anak cucumu. Sumbang 3 dulu. Sumbang yang keempat adalah sumbang bajalan. Perempuan Minangkabau tak boleh manduluan laki-laki berjalan, harus di belakang. Bako itu kalau nyo di mungko langsung nyo apun orang. Kato-kato fitnah akan timbul. Bajalan padusi di mungko nampak lenggok-lenggoknya saketik fitnah tiba. Maka hati-hati. Bajalan padusi kalau ada bajalan jo laki awak, maka awak di belakang jangan di mungkonyo lo karena awak bukan pemimpinnya. Le faham? Kini kau banyak padusi Minang nak jadi pemimpin di rumah. Alah cukup 9 dulu. Tambah. Letak lo yo. Sumbang baru ampe. Sumbang tagak, sumbang duduk, sumbang bakato, sumbang bajalan, sumbang bapakaian. Bu, orang Minang dahulu bapakaiannya bataluk bu. Baju yang kuat. Baju taluk kurang ni tahu. Kapalonyo ko buang basongkok. Sampai di dapurnya basongkok yo. Sampai di dapurnya basaruang yo. Kini mau tanya ke ibu cik sorang. Ka dalam masjid ibu rancak, di luar masjid entah mun lu tahu dah. Tangan tuang dia buat sorang makan. Sumbang bapak kayan. Lah sumbang bapakaian selesai. Allah buya sumbang karanah. Sumbang karanah go. Caro ibu bakarajo. Tak lihat. Maka mau tanya ke ibu satu tausiah ko, ibu mengenapui di dulang dah saya. Mengatuan ambo bundo kandung tapi sumbang do balik dah tahu undang-undang 20 dah jalan, undang-undang 5 dah tentu undang-undang 6 dah jalan. Ba ibu akan menjalankan tentang rumah gadang awak seorang. Lai faham? Ndak paralu tu rupiah, sia mengecen ndak paralu tu. Ibu adalah tempatnya di Minangkabau terbiah pertama. Pendidikan kami di Minangkabau tu di Bundo Kanduang bukan di apa. Lai tengah ibu. Kalau kini kau tak balik gaji. Nampak gak kareh kau cik. Karena Bundo Kanduang kau penjawek gini. Siap? Di lanjian tu berhenti mu berhenti lah, ibu pulang lah. Jauh dia terusan ngabu. Alu makan ya dah. Ibu yo lah makan. Ambo alun lah. Jauh dia terusan tu buah. Sampai jam kemari kecil ibu murah botol. Cuba dari ibu lah balik. Jauh. Batinggal lu nak rumah di ibu. Ibu lah beko japak lalu ambo dah pun sudang. Baik Bapak Ibu, malam ini karena kita Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu kulit lu Bu. Kulit untuk ibu selaku bundo kanduang. Kini kulit lu untuk nenek mama Hanya jangan merasa nenek mama mau kasih buya lah buya bela bu indah. Itu sama kanai Pak. Nenek mama kau kalau nyo sadar Bu sebagai datuk kahinyo
sebagai malin kahinyo, sebagai katik kahinyo, sebagai bila kahinyo, sebagai imam kahinyo, ya kan? Angku kali kahinyo. Kalau nyo sadar dan tahu dengan sumpahnya, ndak kan nyo tinggal rumah Allah ko dah. Kalau nyo tak tahu, antah kok pura-pura indak tak tahu. Kate indak mapucuk, ke bawah indak, di tengah-tengah di kiri kumbang busuk tu. Amas nanyo dia tehkan sumpah Allah para malaikat menyumpah awak. Di bumi seluruh hidup yang di bumi ku menyumpah awak. Di tengah-tengah di kiri kumbang amat nanyo, kalau ndak pandai pak ibu memahami dan meletakkan sesuatu, hati-hati di tengah tu apa. Kalau ndak pandai mamak-mamak ku memahami arti dari agama dan adat, kumbang mengirik di sini. Busuk. 6.666 ayat kita disumpah mak. Ambo model itu mengeretik macam kini ndak ledo piti sadi datuk. Lama gini. Asal leba piti sadi datuk. Indak nagariawa jadi datuk tu asal ledo piti bisa jadi gariawa. Kalau mak isi parik je. Calik ranji sesila awak. Kalau ndak bagian awak jangan jadi itulah awak. Maka lataan pisau kau pada tampek Maka di sinan gitu. Maka kalau mamak kau tahu ni mamak faham, masjidmu solat tidak akan pernah langang dari ni mamak dah. Bara ni mamak, bara kita basuku. Ada sampai jini, ada 5 jini, ada Tanjung, ada Sekumbang, ada Malaysiang, ya kan? Ada Melayu, ada Jambak, ada Kutiani, ada Panai. Macam siko. Kalau ambo basuku piliang pak, koto piliang abak Caniago, Minantu orang Caniago pulang kabako. Tak percaya pak pulang kabako ko lama ambo rasuan sampai kini ndak ada mintu marabo dah. Cubalah pak. Bapak ibu yang dirahmati Allah, maka ni mama bertekankan malam gini, baik diri ambo pribadi dan kita bersama, siapa engkau di tempat sistem kita begini, ramikanlah rumah Allah, karena engkau adalah contoh. Awak contoh. Bau na mudo, bau keponakan ramian di siko. Jangan subuh beko agak 8 orang, agak 5 orang saja di siko. Itu ke itu saja, itu ke itu saja, nak bantu tukar orang dah. Itu satu. Jadi di maulid ini Bapak Ibu, kaji kita ambo dek baranti di Masjid Mujahidin. Awak kasih selagi kajinya. Sia orang-orang yang berjuang tu. Jadi kalau ibu bapa tahu dengan maulid artinya lahir. Kalau ada orang yang membid'ahkan maulid calik, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Isnin, di hari Senin? Kata Rasulullah, aku mengingat akan kelahiranku. Itu satu pak. Begitu pak dalil pertama. Terus kalau kita bilang-bilang Pak Ibu, apa dalil yang kedua? Innallaha wa malaikatu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang kedua. Kita memuji pak. Maka Allah saja memuji kelahiran Nabi, malaikat saja memuji kelahiran Nabi, masa awak orang sia? Sedangkan Nabi berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Kata sahabat, siapa dia yang kau bilang saudara? Apa kami ini bukan saudaramu, wahai Rasulullah? Kata sahabat, bukan. Kalau bukan kami saudaramu, ya Rasulullah, siapa kami? Engkau sahabatku. Engkau sahabatku, melihatku, memandangku, bersamaku jihad. Terus ya Rasulullah, terus siapa sahabatmu, saudaramu tersebut? Saudaraku yang tak pernah melihatku. Dia tak pernah melihat, tak pernah bersama aku berjuang, tapi dia mengimani bahawa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Awak, Pak. Tapi pertanyaannya lain masuk waktu ndak. Barangkali ibu bapa berselawat di atas rumah. Pertanyaan itu, Pak. Nah, terus kalau itu ya apa bana yang dibahas tentang malam kini? Orang
yang disebut dengan mujahid itu seperti apa? Mohon izin Wan. Yang pertama, orang yang berlari, berjalan kencang dari rumahnya menuju rumah Allah untuk solat. Itu orang mujahid. Dia dari rumahnya Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW, siapa yang dia melaksanakan ibadah solat, dia berjalan dari rumahnya tertati-tati setiap langkahnya, maka malaikat akan menjadikan catatan amal kebaikan dan mengampun dosanya kepada Allah. Jadi kalau ada yo orang tak namu semayang kemari ya, itu yo tak tahu ada. Berbagai macam caranya Allah panggil, Pak. Bermacam-macam. Ada cara lembut, Allah letakkan kepada suara si fulan. Ada caranya dengan suara merdu, Allah letakkan pada si fulan. Betul. Jadi bagai macam-macam Bapak Ibu. Terus pertanyaannya Buya, ketika ada yang memanggil azan, berarti masuknya ke uznun. Kamu maksudnya? Ke telinga. Kalau ada orang tak mandanga azan, pakaknya tu mah. Tapi kalau nyo mandanga, alhamdulillah, berarti capek segera. Tapi kalau pura-pura mendanga, laknat tiba kepada diri awak. Contoh, boleh minum celu bu. Lu ando yang masuk minum tadi ada biar lambu basah surang bu. Sulit juga. Makan Pak, makan Pak. Minum Pak, minum. Dah ada yang mama basuhan tu Pak minum seorang. Dah. Ada yang azan dengan lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu. Barang nanti bawa kemari. Siapa kira tak sampai ke telinganya? Sampai. Buya, tolong azannya tu gak karen puluh mes seketik. Okey, karen lu seketik. Kan ada permintaan jamaah macam-macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu, ngayak di TV sana. Baranan kamari. Buya, ajan takai tu azan lain. Bermacam-macam lain minta jamaah. Okey, diturik lo kandak urang ko. Kandak ibu. Agak kayak maradu-radu setek. Merdu-merdu, Melayu-layu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lavara merdu itu. Buya, mete-mete lo jemaah kau lihat. Jadi, apa pengennya Pak? Kalau bisa Buya agak panjang azan tu seketik. Hayya 'alas salat. Rasa panjang itu lah diboyok hari. Pertanyaannya hatimu Pak. Yang ditanya hatimu Pak Ibu. Berbagai macam azan yang dipanggil, kalau hati itulah hati batu, anda bisa dong. Kalau hati itulah hati batu, tidak bisa dong Pak. Kenapa Buya? Karena banyak Pak hari ini hati batu. Apa hati batu? Dikasih nasihat, dia tak mau mendengarkan nasihat. Seakan-akan dia lebih hebat daripada ulama. Betul tak? Betul. Ditanya dia hadis cuma hafal 2 dan 3. Pas dipahami dengan hadis dia tak tahu. Kadang ulama lo yang dipetele-teleannya. Paling banyak tak? Paling banyak tak? Apa
Apa yang terjadi hari ini, Bu, Pak, engkau belajar dari Google, ulama belajar dari pondok, kitab ke kitab dia pelajari. Saya ini, Pak, ketika belajar di Perabek Bukit Tinggi tahun 99, di sana saya belajar mondok Pak 7 tahun. Kitab tinggi-tinggi, Pak. Besar-besar ini kitab tafsir. Memahami ini, Pak, gak segampang yang kita pikirkan. Tapi ketika ada seseorang membangun masjid untuk kita beribadah kepada Allah, terus ada pula orang yang bilang ini gereja. Ada enggak? Ada yang bilang masjid gereja. Ada yang marah dengan masjid. Pak, kalau engkau bertengkar dengan manusia, bertengkar aja dengan manusia, Pak. Jangan bawa-bawa orang untuk datang ke masjid, Pak. Dosa engkau, Pak. Tak boleh, Pak. Kalau ada masjid dibangun terus engkau marah, engkau tak suka dengan pengurusnya, engkau tak suka dengan jamaahnya, cukup engkau dengan manusia, Pak. Jangan kau bawa-bawa rumah Allah. Engkau, Bu, jangan kau bawa-bawa, Bu, rumah Allah. Karena rumah Allah tak ada masalah dengan dirimu. Yang engkau bermasalah dengan dirimu, dengan setan dan iblis. Ada hari ini, Pak. Dia bermasalah dengan pengurus, dia bermasalah dengan jamaah. Terus yang dibawa-bawa apa? Masjid. Jangan ke payuk, jangan payuk ke masjid itu, jangan sembahyang masjid itu. Apa urusannya dengan masjid? Tak ada, Pak. Allah perintahkan, makmurkan rumahku, maka aku makmurkan hidupmu. Perbaiki engkau sujud padaku, maka aku perbaiki hidupmu. Gitu, Pak. Percuma kita Islam, Pak, kalau kita sendiri sesama kita saling tuding menuding. Tak baik, Pak. Tak bagus kita, Pak, Ibu. Maka di maulid ini diajarkan Nabi untuk berjuang. Apa kita perjuangkan? Untuk sujud, sebenar sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar angkat takbir, Pak. Allahu Akbar. Bukan sekedar itu, Pak. Angkat tanganmu, katakan sama Allah, ya Rob, aku minta ampun. Nangis kita, Pak. Kenapa minta ampun? Mataku salah, ya Rob. Telingaku salah, ya Rob. Mulutku salah, ya Rob. Hatiku salah, ya Rob. Tanganku salah, ya Rob. Kakiku salah, ya Rob. Nangis ngangkat takbir, Pak. Umar bin Khattab, Pak, orang kafir dahulunya, nangis ketika masuk Islam. Angkat takbir kepada Allah. Berapa kali engkau, Bapak Ibu, sudah nangis ngangkat takbir? Allahu Akbar. Kalau di Mekah itu, Pak, enak. Di Mekah itu dua sistem, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di Mekah, Pak. Betul nggak, Pak Haji? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Betul tak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu, Pak, di Mekah. Di Madinah pun, Pak. Emang Buya ada pernah ketika saya ke sana, Pak, memang subhanallah syahdu, Pak. Kalau di sini awak mana ngazan tak manangi, Pak, cuba Pak pai ke Madinah, cuba Pak pai barangkit ke Mekah. Oh, dah jaluk dah, Pak. Menangis je bawahnya, Pak. Nangis saja, Pak. Entah hana ditangis di sini tak tahu, Pak. Maka saya doakan malam maulid ini semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, pergi umroh nanti. Amin. Dititipkan rezeki yang berlimpah oleh Allah. Niatkan, Bu, sebelum mati pergi umroh dan haji dulu. Kalau tak sanggup, haji umroh dulu. Karena umroh pertama dengan umroh kedua penghapusan dosa, kata Rasulullah SAW. Maka kalau ada rezeki, Pak, langsung daftar. Kasih daftar ke Buya Zarmon. Daftar ke Buya. Insya Allah, Pak, Pak.
sudah solat bu, pasti lisannya baik bu. Ada orang solat pak. Di sini ada enggak solat apa namanya? Solat sajadah ada enggak? Ada. Kalau ada solat sajadah di sini subhanallah bagus bu. Karena Nabi menganjurkan solat sajadah. Oh tidak masalah Muhammadiyah NU tidak ada bu. Solat sajadah tidak ada persoalan itu. Kalau solat sajadah didirikan bapak ibu, maka engkau sudah benar-benar yakin sujud kepada Allah dan merasakan engkau terendah di mata Allah. Tapi kalau ada orang yang marah ketika ada orang salat sunat sajadah, doa kunut, pertanyakan dia, yang itu ibadah atau tidak? Masa ibadah sama ibadah ada yang bertengkar? Enggak di sini, tempat saya ada bu. Dalam ibadah kita masih bertengkar, tanyalah hatimu tadi solat engkau atau tidak? Karena solat itu bukan mendirikan pak angkat takbir sampai teriram, bukan. Tapi solat itu bapak ibu adalah di luar. Selepas engkau selesai salam kiri dan kanan, tahiyat akhir dan tahiyat awal kita selesai, assalamualaikum, itu di luar pak. Bagaimana cara di luar bu ya? Jaga matamu, jaga lisanmu, jaga pikiranmu, jaga hatimu, jaga tanganmu, jaga kakimu, jaga semuanya pak. Itu orang solat pak. Tapi lepas dari sini dia keluar dari rumah Allah selesai solat, dia tak jaga semuanya, dia belum solat pak. Maka solat itu pak seakan-akan kita mati. Multu ala qabla antal mau matikan dirimu sebelum engkau mati. Kalau angkat takbir biasa kita bu, ibu angkat takbir biasa. Makanya ibu-ibu ini harus jelas-jelasin bu. Kalau engkau sudah solat, maka mulutmu kau jaga bu. Kenapa mulutmu kau jaga bu? Kadang-kadang engkau itu bu pengen masuk surga, tetapi neraka yang kau dapat bu. Salah satu neraka yang kau dapat ibu apa? Engkau durhaka sama suami. Kau solat bu, kau puasa, kau sujud, kau baca Al-Quran bu, engkau laksanakan, tapi engkau durhaka sama suamimu. Kata Rasulullah, jangan, kata Rasulullah, Allah akan melaknat seorang istri yang berkata-kata kasar sama suaminya. Melaknat bu. Percuma engkau solat bu kalau engkau masih membentak suamimu. Buya tak pernah bentak. Memang nadamu tak pernah bentak bu, tapi nada engkau tu keras bu. Dah. Kalai. Engkau nyuruh bagus bu, tapi nadanya itu bu. Maka lembutkan suaramu. Engkau sudah solat pasti zikir, sudah zikir pasti doa. Lembutkan bu. Jangan kau kasar-kasar sama suamimu. Jangan diam-diam, jangan tunjuk-tunjuk teman bu. Tunjuk aja diri masing-masing. Engkau tak usah. Tunjuk aja, saya salah gitu, enak bu. Siapa yang di sini enggak mau masuk surga? Ibu semua mau masuk surga? Mau. Siapa yang tak durhaka ibu sama suami? Tunjuk tanganlah. Hah? Siapa yang tak durhaka sama suami, tunjuk tangan. Semuanya durhaka sama suami. Pengen masuk surga bu, tak bisa, mahal itu bu. Makanya kalau ada suamimu di sini nanti pulang dari sini bu, nangislah sama suami. Nangislah bu, nyesallah bu. Kenapa ibu enggak mau nangis dekat suamimu? Malu engkau. Bu. Makan. Bu, ibu kalau habis solat sering nak minta maaf cium tangan suami? Enggak. La ilaha illallah. Pengen masuk surga Pak Haji, tak bisa Pak. Habis solat itu cari suamimu, cium tangan bu. Tapi jangan duduk dekat dia, di bawah engkau duduk, cium. Minta maaf. Ibu minta maaf gimana caranya? Hah?
Gimana cara ibu minta maaf? Mohon maaf nih bu ya. Contoh ini suamimu di sini. Sini bang, sini bang, sini bang, sini bang, sini bang. Saya normal bu, normal saya nih bu, normal. Jangan kira normal saya bu. Sini, sini. Contoh duduk. Ini suami yang sehat bu. Perhatian istrinya bu, karena perhatian tengok abang ini sembuh, bulat. Bu, minta maaf gimana cara sama suami ibu, kan sudah sholat tadi, sudah sholat ya. Jangan kayak gini minta maaf. Dah. Besok orang ke puasa tengah. Dembalian udah makin sarung dembalian jangan nak semayang lo, malu dan jurang lah. Maaf nah. Ibu minta maaf atau mengancam? Minta maaf aja bu. Tidak usah ngancam-ngancam kami. Yang kedua, dah, orang ke puasa dah, orang ke anu dah lah, maaf lah. Itu nak minta maaf tu kawan bu terus. Suami mana, istri mana? Hei, tak ketawa-ketawa ini bu, serius ini bu. Serius ini bu. Ketawa lagi. Menjawab lagi. Dengarin, tengok ini caranya. Jangan sama kayak gini. Lai terengah dah. Kalau orang disuap puasa, semayang dah. Malu je mintuo, malu je anak. Ibu mau minta maaf atau baca ramah? Minta maaf aja. Gimana cara minta maaf secara sunnah dan secara adat Minang? Engkau di bawah bu. Di madu dua, di bawah. Terus suami di mana? Di kero, leto kero. Kero. Nambah basi itu. Lai, nambah kalambu. Lipan. Kui. La ilaha illallah. Mantang lalu di primbet ongeh gaya sadonya. Lupa. Nambah kayu tu kui namanya. Lipan. Lalu lalai. Dah. Dudukkan suamimu di atas apa ya yang boleh? Di atas lipan. Duduan engkau di mana bu? Kau di bawah. Yang belum bersuami tutup telinga. Saya mohon ya, yang belum bersuami, yang belum ada niat-niat, jangan tutup telinga, tinggal. Nanti cepat pergi ke kau, malu saya. Tutup telinga. Jando, kalau yang janda, Buya, banyak janda Buya. Gimana caranya? Carilah laki, tapi jangan laki orang. Ini salahnya nih. Saya pula, alamak, awak sudah punya bu, tak mau lagi sama janda. Tak mau saya bu, sulit. Dah, dengar bu, dengar caranya dulu bu, caranya nanti. Jangan bu. Enggak apa-apa, santai bang. Kapan lagi bang dapat Buya kayak gini ngadap? Bu, saya contohin malam ini, coba tak lakuin. Dudukkan, dengar. Dudukkan suamimu di atas lipat, engkau duduk di bawah. Sambil kau pegang tangan suamimu bu. Terus kau taruh, cium bu, bukan di kening, cium. Tahu? Ini kening nih bu, cium nih. Paham? Mana yang cium, mana yang kening tak paham lagi bu, saya tunjukin. Caranya, dengar. Sampaikan. Ndak, maaf baribu, kali maaf nedakan duang. Alah puluh tahun kita berumah tangga, banyaklah dosa di badan dia. Manangi bu, manangi minta maaf. Lemode itu minta maaf. Kalau ada pak bini awak minta mode itu, maupun puro nanti sembunyi wagian apa? Tidak ada. Tidak ada dah pak. Itu adat. Taraso. Alah. Taraso pak. Taraso. Nanti pulang dari sini, bu, pulang dari sini, temui suamimu. Bagian
suamimu, dudukkan di atas apa namanya? Spring bed. Dudukkan dia di sana. Terus sampaikan minta maafmu sama dia. Jujur-jujur, seyuyur-yuyurnya. Bang, 10 tahun bang, 10 tahun bang kita berumah tangga nih bang. 10 tahun kita berumah tangga bang, baca banyak kesalahanku bang. Kadang aku melalaikan tugasku sebagai seorang istri bang. Kadang aku tak mendengarkan nasihatmu bang. Masih terasa pula dia. Tawa dia pak, merasa dia pak. Gak apa-apa pak, sadar dia hari ini pak kalau dia banyak dosa pak. Yang di neraka itu siapa paling banyak bu? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Siapa paling banyak masuk neraka bu? Ketika Isra dan Mi'raj siapa paling banyak masuk neraka? Perempuan. Sadar diri dari sekarang bu. Sadar diri bu, sadar. Jangan sampai dengan kontrak ke neraka nanti. Solat itu bu, dengar sini dulu bu. Jangan ceramah ke belakang sini. Tengok sini, tengok sini. Cek, cek, cek. Bu, biar kayak gini lebih enak. Habis solat ibu minta maaf. Engkau pak, kalau istri sudah minta maaf, jangan kau ceramahi lagi pak. Mak kau yang kecian kakau, jadi bini tu elok. Tak jadi minta maaf pak. Ketika istrimu sudah minta maaf pak, angkat baunya pak, peluk dia, cium keningnya. Itu pak. Tak dosa bu, tak dosa. Bagi yang belum berumah tangga jangan tutup telinga. Cium pak, berkah. Ada yang belum bu, ada. Saya tahu mana yang belum, mana yang tidak. Dah. Solat pak, berjalanlah engkau. Maukah engkau sambil duduk, mau engkau sambil berdiri, maukah sambil tidur, bersolat pak. Solat terus. Kenapa? Berjuanglah untuk akhiratmu melalui solat pak. Jangan kau malas-malas solat bu bapak. Jangan. Kata Allah, kalau engkau tak bisa duduk, maka tak bisa berdiri, maka duduk. Tak bisa duduk berbaring. Tak bisa berbaring, miring ke kanan. Tak bisa miring ke kanan, miring ke kiri. Tak bisa diam, cukup isyarat tanganmu. Tak bisa isyarat tangan, cukup matamu. Tak bisa mata lagi, cukup mulutmu. Tak bisa lipat tanganmu, baik-baik ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Mati. Ini baru sakit kepala kita bu. Pak, kenapa tak solat? Sakit kepala bu. Kepalamu sakit. Kepala yang sakit pak. Tahu obat sakit kepala apa? Sujud pak. Apa obat sakit kepala? Sujud. Lamakan sujudmu kata Rasulullah, agar aliran darah itu sampai ke otak pak. Jangan salah-salah, solat ini juga bagian dari olahraga kesehatan kalau orang tahu. Ngambil wudu itu bagian dari silat pak. Percaya enggak pak? Silat pak. Belajar dari wudu pak. Orang tua saya bilang kalau kau mau pintar bersilat, belajar dari wudu. Rupanya benar pak. 1, 2, 3. Betul pak. Ngambil pun pak, ngambil pak. Mabuk. Jangan salah pak. Betul nggak? Hop, jangan salah pak. Bagian dari silat juga kalau kita cerna pak. Tapi banyak dari kita nggak cerna. Sujud bagian dari obat pak. Sakit punggung engkau lamakan rukukmu. Betul pak. Sejajarkan, jangan sembarang, lurus 90 derajat. Begitu pak. Maka solat itu kalau kita beragama Islam jangan setengah-setengah memahami agama pak. Pelajari. Sujud bukan sembarang sujud. Berdiri bukan sembarang berdiri.
Begitu Pak. Ngangkat tangan kita ke atas supaya aliran darah dari bagian bau kita ini alirannya kembali sempurna. Kolesterol mau akan turun Pak. Nah, makanya itu Pak solat. Solat. Sakit engkau, sembuh Pak percaya. Cuman satu permintaan saya Bu. Sebelum solat itu betulkan wudukmu. Betulkan wuduk Pak. Jangan ngambil wuduk kayak gini terus Pak. Janganlah Pak. Ambil wuduk tu jelas-jelas Bu. Mencuci tangan ada doanya. Mencuci wajah ada doanya. Paham Pak? Bukan niat saja yang pertama Bu. Ya. Mencuci wajahmu Bu ada doa. Ya Allah berikan wajahku cahayanya seperti cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bukan sekedar ngambil wuduk kayak gini Pak, itu basuh muka nah. Berdoalah setiap engkau mengambil wuduk. Ya Allah, ku cuci mulutku ini ya Allah, agar engkau bersihkan mulut yang kotor ini menjadi mulut yang begitu ngambil wuduk Pak. Dah ambil je, puah 3 kali lah. Sumuka. Kadang nampak yang sadisnya ibu-ibu ko pergi balik Pak ambil uduk santiang Pak. Ambil uduk tapi badak goncang. Yang luar biasa pesan ni bagi ibu-ibu punya anak perempuan yang nantinya baralik, ya. Jangan takut bedaknya luntur. Jam 12 itu masih juga Bapak Ibu duduk mengangkang anak darah itu. Berdua-dua dia, bersanding sampai jam 2 Mak. Tinggal sholat zuhur. Sholat zuhur sudah tinggal, masuk ke asar. Asar pun tinggal. Mamaknya santai pula ketawa-ketawa karena mamaknya tak sholat pula. Paham Bu? Maka kalau ada anakmu pesta besok, ingatkan solat. Paham? As-salatu imanuddin Bu. Solat itu tiang agama. Jangan kau hancurkan agamamu Bu. Sama kayak gini Pak. Kita bilanglah ini agama. Kita bilang ini rukun. Rukun Islam. Ini solat lah. Ini agama. Okay ya? Ini agama. Ini rukun Islam. Kalau engkau tak haji masih bilang orang Islam tak? Masih. Kalau engkau tak zakat masih dibilang orang Islam kita enggak? Kalau engkau tak puasa masih dibilang orang Islam enggak? Tapi kalau engkau tak solat jatuh agamamu Pak. Jatuh agamamu kalau engkau tak solat Bu. Pak. Malu engkau jadi orang Islam. Maka ramaikan rumah Allah ini, maka engkau akan diramaikan rezekimu oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya enggak percaya kita buktikan Pak. Kalau enggak bilang sama mamak saya ni, Mak Aiman Umar. Coba ibu tak putus-putus solatnya selama 41 hari di masjid ini. Tak buktiin, kita buktiin Pak. Kalau ceramah saya itu bukti perlu Pak. Coba nanti mulai hari Senin sini selama 41 hari tak boleh putus-putus ibu bapa solat berjamaah di masjid ini. Apa hasilnya nanti kita lihat. Gimana? Setuju? Malam ini karena mai subuh besok kita lihat. Ya hilangnya itu subuh Pak. Maghrib ada ramai Pak. Subuh hilang dia. Entah kemana orang. Jadi gitu Pak ya. Yang kedua, siapa lagi yang mujahid setelah solat? Orang yang mereka itu mencintai anak yatim. Siapa? Yang mencintai anak yatim. Ada anak yatim di dekat kita ini Pak, yatim piatu. Segerakan Pak. Kalau tidak kata Allah, ara'aital ladzi yukazzibu bid. Kalau ada anak yatim piatu di samping kita, terus kita lalaikan, kita lengahkan, ara'aital ladzi yukazzibu bid. Mereka itu adalah perusak agama. Maka cari anak yatim untuk busuk kepalanya Pak. Bacakan firman Allah, bacakan doa, wahai anak, tolong kau
semoga engkau menjadi anak baik, dan doakan bapakmu ini, ibumu ini menjadi orang yang lebih baik pula di mata Allah. Tidak minta tolong doa dia, punya rezeki banyak, salah Pak. Yang minta doa kita, tolong jadikan bapakmu ini dengan doamu menjadi orang yang lebih baik. Jangan minta rezeki Pak, karena ketentu rezeki cuma Allah. Sudah ada takarannya sama kita masing-masing. Maka cari anak yatim itu Pak, jangan telantarkan Bu. Kalau engkau ada anakmu, anak laki-lakimu sudah meninggal, berarti ada menantumu juga sudah meninggal. Anak yatim piatu dia, atau yatim atau piatu, rawat dia Bu. Kau akan temukan kebahagiaan dan kenikmatan iman dan Islam di sana. Maka ibu-ibu kalau ada anak yatim piatu, cari, kasih. Kalau bisa setiap pagi itu Bu, sedekah subuhlah kepada anak yatim piatu. Gerakkan sedekah subuh kita di sini Pak. Jangan sampai tidak kita laksanakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika benar-benar kita yakin dengan agama Allah, maka kita tidak akan pernah sedikit pun meninggalkan perintah Allah. Tapi kalau orang itu setengah dia meyakini agama Allah, walaupun azan, walaupun nasihat ulama, walaupun ada dalam Al-Quran dan hadis, dia tidak akan menjalani. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala khatamallahu, itu artinya apa Pak? Tertutup hatinya, tak mau dia, tak mau mendengarkan apa-apa. Wa ala sam'im, dia punya telinga pura-pura tak mendengarkan nasihat, pura-pura tak mendengarkan azan, pura-pura tak mendengarkan Al-Quran. Wa ala absarin, dia punya mata Pak. Dia tahu ini ada masjid di tepi jalan ini, dekat dengan kedainya, dekat dengan rumahnya. Tapi adakah dia berjalan ke sini untuk sujud kepada Allah dan dia tinggalkan perniagaannya? Tidak Pak. Dia takut kalau dia tidak dapat rezeki, padahal dia tahu dan sadar bahawa rezeki itu adalah milik Allah. Betul tak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga mujahid, yang ketiga siapa? Orang yang merawat ibu bapaknya. Itu pejuang itu, mujahid dia. Ibu sebelum jadi ayah, dan ibu termasuk saya sebelum jadi bapak dari anak saya. Kita ini anak Bu, betul tak? Kita punya orang tua. Kalau ketika dia hidup engkau merasakan durhaka kepada kedua orang tuamu, demi Allah Bu, kalau dia sudah tiada engkau akan menangis Bu. Berapa kali engkau membuat dia itu kecewa? Coba tanya diri kita Pak, tanya dirimu hari ini. Engkau hari ini Bu sudah jadi ibu, engkau coba tutup matamu, tengok di maulid Nabi ini, bagaimana wajah ibumu yang sayang kepada engkau selama ini. Sekarang walau tak ada di dekat kita Pak, engkau Pak coba tengok wajah bapakmu. Bagaimana bapak kita ngajarin kita kuat sampai hari ini. Jangan Bapak Ibu sekali-kali kita menjadi anak durhaka. Ini tidak. Doa buat orang tua cuman selepas solat. Sebenarnya doa itu tidak harus selepas solat Pak. Kapanpun, dimanapun waktunya ada doa. Allahumma fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tak perlu harta, tak perlu tenaga Pak untuk mendoakan, betul enggak? Terus kenapa selesai solat saja engkau ingat sama orang tuamu berdoa? Durhaka kita Pak. Sambil duduk kita Bu, bisa kita berdoa, Allahumma fir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tak harus selesai solat, tak harus selesai solatmu. Dalam sehari itu lebih dari 500 kali engkau bisa berdoa untuk ibu dan bapakmu. Coba ibu rasakan. Kenapa dari jam 8 pagi sampai jam 6 malam, sampai jam 12.00 lah tibanya, engkau hanya berdoa selepas solat untuk orang tuamu?
Tapi doa untuk orang tua itu tidak harus selepas solat, sambil duduk, sambil jalan, sambil engkau bercanda. Teringat orang tuamu. Allahumma fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbaina shaghira. Kapanpun. Paham? Ini tidak. Banyak hari ini ketika bersihkan kuburan orang tuanya, hanya kapan Pak? Di hari baik, waktu baik. Ala rimbo lo kuburan gaya ko baru wak caliak. Ala samak tinggi baru wak pai. Bila tu? Kau masuk bulan Roma Salabi tu. Kalau liau kau meninggal setahun 2 tahun lain tak caliak tarikh. Dek rindu. Habis tu kemana? Pada Rasulullah, datanglah kuburan orang tuamu setiap malam petang hari Kamis itu datang kita Bu. Disitulah orang tua kita menginginkan kita. Senin datang kita, di situ orang tua kita menginginkan kita. Kirimkan Al-Fatihah di sana, bacakan doa di sana. Sampai tak sampai itu urusan kita Mbak. Bukan. Itu urusan Allah. Tak sampai dah buaya, tak sampai. Bukan urusan kita. Itu urusan kita adalah apa? Wahnan ala wahnin biwasalihin. 2 tahun disapih kita oleh ayah dan ibu kita. Kita balas guna hari ini. Sekarang beliau tak ada, gimana rasanya? Coba Bu. Apa yang terbayang di pikiran ibu sekarang mengingat orang tua? Ibu rajin solat, alhamdulillah. Tapi durhaka sama suami, orang tuamu kena. Ingat, engkau rajin Bu solat, tapi durhaka sama suamimu, orang tuamu kena. Engkau Pak rajin kerja, tapi engkau bohongin istrimu, tak kau nafkahi istrimu, orang tuamu kena dalam kubur. Paham Pak? Kita kaji jelas-jelas hari ini. Kita sebagai laki-laki, tanggung jawab kita dari dunia sampai akhirat. Buat istri, buat kedua orang tua kita. Betul tak? Enggak putus Pak. Jadi kalau engkau bekerja Pak, bekerjalah karena engkau itu pertama kata Allah. Lihat dalam Al-Quran. Sedekahkanlah hartamu itu. Pertama kedua orang tuamu. Kedua siapa? Istri dan anakmu. Ketiga siapa? Familimu. Keempat siapa? Kerabatmu. Tengok Al-Quran Pak. Tapi kalau engkau Pak sebagai seorang pemimpin masih berbohong dengan istrimu, ingat doamu hanya satu tinggal Pak. Paham Bu? Dan engkau Bu, kalau engkau masih durhaka sama suamimu, ingat orang tuamu Bu. Ingat orang tuamu yang sudah tiada. Dia akan kepanasan di sana. Maka hargai, hormati. Dia maukah jelek sifat suamimu, tak baik suami, tak solat suami, tetap kau hargai dan kau layani. Karena dia adalah suamimu. Dekat Pak. Maka ingat Bu, berdoa untuk orang tua tidak harus selepas solat. Sekali lagi saya tekankan, kapanpun waktumu sambil lenggang, tak sempit waktumu, teringat engkau dengan orang tuamu. Mau semenit, 2 menit, mau 2 detik, mau sejam, 2 jam, teringat. Allahumma fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbani shaghira. Dan ketika dia masih hidup, jaga dia Bu. Jangan kau bentak-bentak ibu. Jangan kau bentak-bentak bapakmu. Jangan Pak. Dia kembali seperti anak kecil. Dan saya melihatnya langsung. Dari mata saya yang telanjang ini melihat bagaimana kondisi orang tua saya kembali seperti anak kecil. Buang hajat sembarangan. Jangan kau bentak-bentak. Jangan kau kasar-kasari Pak Ibu. Karena dia kembali seperti anak kecil. Sayang dia, hormatin dia. Hargai perjuangannya. Ingat dia membesarkan kita. Kita enggak bisa seperti hari ini kalau bukan karena kedua orang tua kita. Jangan bentak-bentak ayah kita yang sudah tua. Kalau bisa engkau segani dia, sapa dia. Ya, apa yang
yang engkau butuh? Apa yang kau mau ya? Buat apa yang kau mau, apa yang kau butuh? Tanya. Bukan kau bentak. Tak bisa pakai popok. Tak bisa kau buang air sampai yang elok. Jangan. Keluarkan kau, Bu. Keluarkan kau, Pak. Mulai hari ini beristighfar kita sama Allah. Selagi dia masih hidup. Ketika dia sudah menangis, kenapa engkau menangis pula? Sedangkan engkau membentaknya tadi. Kamu cari dirimu dari sekarang, Pak. Maulid ini mengajarkan kita lahir, sesudah lahir pasti mati. Maka Rasulullah katakan, iza masita fa innaka mait. Hiduplah sesukamu wahai manusia, wahai Muhammad, tapi engkau kan mati. Maka persiapkan bertemu dengan Allah hari ini. Pertanyaannya, sudah siap Bapak Ibu bertemu dengan Allah? Maka di Maulid kita belajar tentang hidup, kita juga belajar tentang matikan. Apa yang matikan? Matikan egoisme. Keempat terakhir, siapa orang yang mujahid? Seorang suami dan istri saling menghargai satu sama yang lain dalam berumah tangga. Suami menjadi pemimpin di rumah, dia menjadi imam langsung. Maka Pak, di rumah itu azan lah Pak, supaya jin dan setan-setan itu lari. Azan lah di atas rumah, kumandangkan azan. Supaya apa? Jin di rumah-rumah itu, sihir-sihir di rumah itu Pak, hilang. Percayalah Pak, azankan rumah kita, supaya tenang rumah kita, supaya rezeki kita banyak, bercahaya rumah kita. Yang kedua, bacakan Al-Quran di atas rumah Pak. Bacakan Al-Quran di atas rumahmu. Isi rumahmu dengan agama. Jangan jadi suami kita hanya berani di luar, tapi kita tak mampu berani di rumah untuk menegakkan aturan Allah. Paham Pak? Tapi ingat, sehebat-hebatnya kita Pak, tetap ibu ini yang hebat. Tetap ibu ini yang hebat Pak. Jam berapapun dia bergadang, jam 4 subuh tetap bangun dia Pak. Betul nggak Bu? Saya lihat itu istri saya Pak. Jam berapapun beliau bergadang, jam 4 subuh tetap bangun Pak. Kita gimana Pak? Bergadang kita jam 3, jam 6 subuh baru bangun kita Pak, 6 pagi. Maka Bu, kami bangga menyangkau Bu. Sehebat-hebatnya saya di dalam mimbar, atau disebut hari ini di Sumatera Barat singa mimbar, tapi di atas rumah saya tak hebat Bu. Yang hebat engkau Bu. Engkau paling hebat Bu. Saya bisa ceramah keras-keras, tiba di rumah engkau yang keras sama saya Bu. Betul tak? Kita ini takut Pak sama istri. Di luar kita ini preman Pak, pria-pria musola Pak. Tiba di sana kita itu pria-pria kucing Pak, tiba di rumah. Serius ya, anda percaya juga? Sehebat-hebatnya kita sebagai suami, segarang-garangnya kita di luar, tiba di atas rumah yang paling garang itu bukan kita Pak. Istri kita paling garang Pak, serius. Paling garang istri kita. Nggak bisa kita Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, 4 itu. Solatlah engkau sebelum engkau disolatkan. Perbanyaklah engkau menyayangi anak yatim. Cintailah kedua orang tuamu. Keempat, hargai suamimu dan cintailah istrimu. Karena masuk surga itu pakai paket. Paket 1, istri suami masuk surga. Paket 2, istri suami anak masuk surga. Paket ketiga, istri suami anak menantu mertua semua masuk surga. Jadi caranya pakai paket Pak. Cari menantu itu besok Pak, cari yang seperti saya. Serius Bu, cari yang seperti saya. Kenapa cari yang seperti Buya? Carinya itu maksudnya di masjid Pak. Subuh-subuh dibangunin.
Bu jago lah bu, ya kan? Ya, solat dia sudah azan. Hayya 'alas salat. Tu dapat menantu pada atas rumah dia solat azan. Yang jadi imam siapa? Yang jadi imam bapak. Siapa yang jadi imam? Mertua laki-laki. Tiba-tiba mertua laki-laki kau gak songong lo gaya. Agak dia pak. Santiang. lah pak. Allahu Akbar, lah komat selesai. Dalam pikiran apa nang kaden baca kan. Allahu Akbar, bakal lorot pertama pak. Lama pak. Kecil menantu nya jawek lo pak. Nang kecil anak yo, kecil bini yo, subhanallah walhamdulillah. Ulang dia bini dia. Subhanallah walhamdulillah. Nang kecil menantu la ilaha illallah Allahu akbar. Itu abalah cara itu pak. Kalau mode itu karena makonyo pak dia di rumah belajar jadi imam. Ada lo apa aku nak semangat. Allahu akbar. Al-Fatihah bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai pak. Tiba di ayat kau kan ada tu pak. Di ayat tabat yada binabi wa tam ma agnahu malu lupa pak. Kalau tak pandai pak, cukup Al-Fatihah saja pak, sah pak. Karena rukun 13 itu yang mensahkan adalah la solatan liman lam yaqra' bi fatil kitab, la solatan liman yaqra' bi ulumul Quran. Tidak sah solat seorang kalau tidak membaca Al-Fatihah, tidak sah solat seorang kalau tidak baca kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah saja pak. Jangan songong-songong gaya pak. Nah, bersihkan saja Al-Fatihah. Allahu akbar. Allah. Nak dapat dah wak do ayat nan lain, ayat pendek. Fatihah saya. Kalau wak bawa nadanya jiarkahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tu jiarkah pak. Boleh Allahu akbar, boleh, tak ada salah pak. Tapi kalau dapat tambah dengan ayat bagus. Bagus. Maka pak kau dapat minantu awak lo imam. Oh, kau pak. Kau ndak minantu suruh imam. Maju mundur. Kau dapat, bu, ya salat. Saya imam, awak imam. Nambo di rumah, bu imam pak. Allahu akbar. Dapat lo suara Makkah dia kan. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Woi, kau dapat menantu nak. Pi cuba dapat menantu. Suruh mau. Balak. Jelas kacau dunia. Si alui, si pinggang, matu iu, matu babi. Lah itu saya tahu cik. Mati bayar pak. Maka carilah minantu yang pandai menjadi imam.
Jangan cari menantu nyoba auto servis warna merah saya ke rumah baru gitu kan. Siapa? Itu siapa masih Dodi. Oh Dodi tu iyo. Dari mana? Di mana? Masuklah. Duduk lelok kan. Di mana Karajo? Awak Karajo di Pemda, Bu. Oh di Pemda. Ayo nak bada. Lalamu kenal Jo Suci. Alah Bu, lalamu kenal Jo Suci. Lah bara lamu kenal Jo Suci. Allah sekian lama tiba baik. Sana mah Dodi Pak. Di mana Jo? Pemda Pak. Pemda mah posisi Pak. Tadi oto, merah tu servis merah, mahal kan? 500 sekian baru. Lamo-lamo lah jadi barale lai dosis servis kau masih ada. Pipas lah barale sebulan, bakut nak nampak oto kau den bertanya ke kau, mau oto yang oto patang koto rental mama. Alah sansaru gigi je. Tu bakut nak perkara jo. Awak honor yo ma di Pemda. Makanya Bu, jangan cari tanyo karajoe tapi tanyo agamoe. Angka yo jana den. Yo Pak. Kalau angka yo jana den ang harus hafal surat Ar-Rahman. Itu yang pertama. Yang kedua ang harus hafal surat Yasin. Itu yang kedua. Yang ketiga harus hafal surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah. Ndak sasak angok baca kok. Ndak pada lek dan tidak pak kecil kan. Maka itu sedangkan disuruh saja baca Al-Quran untuk menghafalnya dia tak sanggup, bagaimana mungkin dia akan sanggup menjaga anakmu Pak? Paham? Itu cara Pak. Saya tu cuang bacuan buah sumayang rukun 3 walih tu kaden. Begitu Pak. Kau nak diagi saya kacang ngabui saya kata awak tu martabak Bandung langsung lulus saya ti. Pailah. Masuk angin anak kau. Sebulan-bulan mengamal maju hati-hati Pak. Paham Pak Ibu? Carilah minantu yang paham agama, paham adat, ya. Jangan cari dia gara-gara pitis. Pitis itu bisa dicari. Jadi Bapak Ibu, di Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita doa sama-sama, moga-moga yang punya tanah di Masjid Mujahid ini, yang memberikan wakaf tanahnya, termasuk yang membantu pembangunan masjid ini, baik pengurus, baik masyarakatnya, kita doa sama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala melampangkan rezekinya, mengampuni dosanya, melapangkan kubur bagi orang yang punya tanah, bagi orang yang membantu, bagi orang-orang tua yang telah wafat di dalam masjid ini, yang pernah jamaah di sini, semoga semua mereka yang wafat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kirimkan Al-Fatihah secara bersama. Aqratun Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, itu dulu kaji kita. Sudah lebih 1 jam lebih, 2 jam lebih saya tausiah. Semoga saja bermanfaat. Banyak salah dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Dendo deka naik telantung deka turun. Kuru kalam Allah mafi'ilah kementari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.